Hai Kak Bu. Ya, silakan Inka sharing. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan, yaitu materi tentang alat permainan edukatif. Pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini. Syarat-syarat permainan edukatif. Yang pertama, mengandung nilai pendidikan. Yang kedua, aman atau tidak berbahaya bagi anak. Jadi, permainan edukatif itu tidak boleh berupa benda-benda tajam atau mengandung zat-zat yang berbahaya bagi anak. Yang ketiga, menarik dilihat dari warna dan bentuknya. Karena anak-anak menyukai sesuatu yang bersifat mencolok seperti warna dan bentuk, maka permainan edukatif harus menarik dari sisi warna dan bentuknya. Yang keempat, sesuai dengan minat dan taraf perkembangan anak. Jadi, permainan edukatif harus disesuaikan dengan minat dan perkembangan anak. Yang kelima, sederhana, murah, dan mudah diperoleh. Yang keenam, awet, tidak mudah rusak, dan mudah pemeliharaannya. Yang ketujuh, ukuran dan bentuknya sesuai dengan usia anak. Yang kedelapan, berfungsi mengembangkan kreativitas dan kecerdasan pada anak. Kemudian, tujuan penggunaan alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif bertujuan untuk yang pertama, memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan eksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan, pengembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak. Yang kedua, memperjelas materi pembelajaran yang diberikan kepada anak. Dan yang ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelas A. Kami akan mempresentasikan apa pengembangan kemampuan kognitif anak usia dini. Kemampuan kognitif merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan kemampuan kognitif bertujuan agar anak mampu mengolah perolehan belajarnya, menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, pengembangan kemampuan logika matematika, pengetahuan ruang waktu, kemampuan memilah dan mengelompokkan, dan persiapan pengembangan kemampuan berpikir teliti. Melalui kegiatan bermain yang mengandung edukasi, daya pikir anak terangsang untuk merangsang perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan fisik. Setiap anak mempunyai kemampuan dan ketertarikan bermain yang berbeda tergantung dari perkembangan anak dalam menentukan permainan edukatif. Orang tua atau pendidik harus memilih permainan dan menyediakan media-media yang dapat mendukung perkembangan kepribadian anak yang menyangkut fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Margaretti. Salah satu permainan menggunakan kemampuan kognitif, yaitu bermainan dengan balok. Anak-anak mendapat kesempatan melatih kerjasama mata, tangan, serta koordinasi fisik. Balok unit adalah potongan-potongan kayu yang memiliki
bentuk boneka ragam seperti segitiga. Bermain balok unit merupakan kegiatan main dengan cara menyusun potongan-potongan balok untuk membentuk suatu bentuk bangunan sesuai dengan imajinasi dan kemampuan anak dalam mendesain satu bentuk ruang dan bangunan. Permainan balok merupakan potongan kayu yang memiliki berbagai bentuk. Selanjutnya, beberapa jenis balok yang dipergunakan sebagai alat permainan antara lain, yang pertama, balok unit merupakan balok yang memiliki bentuk dan ukuran standar. Yang kedua, balok besar merupakan balok berukuran besar, macroply, di mana anak akan membangun rumah dengan skala sesuai dengan tinggi mereka. Ketiga, balok berongga pada prinsipnya kegunaan sama dengan balok besar, yaitu untuk bermain macroply, bedanya hanya pada bahannya, di mana balok berongga dibuat dari kayu atau papan. Yang keempat, balok pasak atau Lego. Balok pasak merupakan balok yang setiap baloknya memiliki pasak pada bagian atas dan lubang pada bagian bawah. Bahan balok ini umumnya kayu atau plastik. Contoh terkenal dari balok pasak itu adalah Lego. Yang kelima, balok lainnya. Jenis balok lainnya cukup banyak seperti alfabet, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibaca oleh Devi. Dalam mengembangkan konsep matematika dan geometri, balok diciptakan dalam bentuk metamatis, maka anak yang memainkannya dilatih memiliki pengertian konkret dari konsep-konsep penting dan berpikir logis, termasuk kemampuan menggunakan klarifikasi, misalnya meletakkan balok yang sama bentuknya, sama warnanya, dan yang sama ukurannya. Serial, misalnya mengurutkan dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Anak dapat belajar konsep matematika, yaitu kemampuan mengembangkan konsep bentuk, warna, dan ukuran dengan permainan balok, mengenal bentuk lingkaran, silindris, segi empat, segitiga, membedakan warna-warna pada balok, dan dapat membedakan ukuran balok yang bermacam-macam. Melalui permainan balok, anak akan belajar ukuran, bentuk, warna, jumlah, urutan, lokasi, panjang, dan berat pada saat mereka membangun dan merapikan balok. Dalam bermain, anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu yang ia rasakan dan ia pikirkan. Anak mempraktikkan keterampilan dan mendapat kepuasan dalam bermain, yang berarti mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya, anak dapat mengembangkan otot kasar dan halus, meningkatkan penalaran dan memahami keberadaan lingkungannya, membentuk daya imajinasi dan daya fantasi dan kreativitasnya. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ria. Buka kakaknya itu. Dalam bermain, anak memiliki nilai kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu yang ingin dirasakan dan ia pikirkan. Anak merefleksikan keterampilan dan mendapatkan kemampuan dalam bermain, yang berarti mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya, anak dapat mengembangkan otot kasar dan halus, meningkatkan penalaran, dan memahami keberadaan lingkungannya, membentuk daya imajinasi, daya instantasi, dan kreativitasnya. Baik, kesimpulannya,
Penggunaan balok dalam pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan anak di samping untuk memberikan kesempatan bagi anak bereksplorasi. Alat permainan edukatif (AP) untuk anak usia dini selalu dirancang dengan pemikiran yang mendalam disesuaikan dengan rentang usia anak. Alat permainan untuk usia rentang 4 atau 5 tahun dibuat dengan lebih sederhana dan tidak terlalu sulit dibandingkan dengan alat permainan untuk usia rentang 5-6 tahun yang lebih sulit pengerjaannya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat permainan edukatif. Yaitu pembahasan materi yang pertama, pengertian dari alat permainan edukatif, yang kedua alat permainan edukatif pengembangan kognitif anak, yang ketiga prinsip pemilihan alat permainan edukatif. Pengertian alat permainan edukatif, bermain adalah kebutuhan esensial bagi anak. Melalui bermain, sesungguhnya anak sedang melaksanakan proyek besarnya, yaitu mengembangkan potensi kecerdasan, keterampilan motorik, kemampuan sosial, emosi, dan kepribadian peserta didik. AP merupakan salah satu media pembelajaran visual yang dapat digunakan untuk memberikan stimulasi bagi anak usia dini. AP adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik, belajar melalui bermain sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan peserta didik, maka dapat disimpulkan AP dapat disimpulkan bersama AP adalah alat main yang disediakan dan disiapkan untuk peserta didik untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak. AP pengembangan kognitif anak. AP untuk anak biasanya dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria, yaitu alat main eksplorasi, alat main manipulatif, alat main sensori motor, alat main sosial, alat main motorik kasar, alat main untuk musik dan gerak, serta peralatan bermain seni rupa. Menurut Bronson B. Marta 1995. Secara lebih rinci, kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat main eksplorasi merupakan peralatan dan bahan main yang dapat membantu peserta didik menemukan pengalaman dan hal baru. Alat dan bahan ini mencakup alat dan bahan bersama pembangunan, sains dan bahan alam, dan sebagainya. Contohnya itu ada balok, play-doh, pasir, potongan kertas, tanah liat, tutup botol, karton, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat main manipulatif merupakan peralatan dan bahan main yang digunakan secara bebas sesuai keinginan peserta didik dalam kondisi apapun tanpa aturan bermain dan bersifat tidak terstruktur. Contohnya, alat dan bahan main pembangunan yaitu pasir, air, spidol, play-doh, tanah liat, upgrade, tali, karet gelang, alat main yang diremas dan dirobek, kerincingan, dan lainnya. Yang ketiga, alat main sensori motor merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk menstimulasi panca indera dan gerakan. Contohnya benda-benda dengan berbagai warna, tekstur, aroma, ukuran, bentuk, bunyi, dan suara, serta benda-benda yang dapat ditarik, didorong, diangkat, dilempar, dipukul, diremas, dan lainnya. Yang keempat, alat main sosial merupakan alat dan bahan main yang diharapkan
dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Alat dan bahan main ini merangsang peserta didik untuk berimajinasi tentang dirinya, bermain peran dengan orang lain, menjadi kejadian di sekitar mengenai profesi dan lainnya. Contoh kostum bermain peran, alat bermain masak-masakan, pertukangan, boneka, mobil-mobilan, alat permainan yang mendukung main peran anak lainnya. Kemudian yang kelima, alat main motorik kasar merupakan alat dan bahan main yang menunjang pengembangan keterampilan motorik kasar. Alat main dorong, peralatan main luar ruang seperti alat main yang dikendarai peserta didik, ada sepeda, mobil-mobilan, dan sejenisnya. Peralatan olahraga ada seluncuran, papan titian, ayunan, panjatan, dan terowongan. Yang keenam, alat main musik dan gerak merupakan benda-benda yang dapat menghasilkan suara dan bunyi. Dapat berupa alat musik yang ditiup, misalnya harmonika, dipukul misalnya gendang, dipetik misalnya gitar, dan benda apapun yang dapat menghasilkan bunyi, misalnya kaleng yang dipukul, botol yang diisi dengan biji-bijian kemudian dikocok, tepuk tangan. Yang ketujuh, peralatan seni rupa merupakan alat yang membangun kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan ekspresi seni dan membangun kepekaan terhadap keindahan seperti kuas, cat, ablet, play-doh, kertas warna, krayon, spidol, pewarna alami, bahan alami, dan lainnya. Di sini ada prinsip pemilihan alat permainan edukatif. Adapun prinsip-prinsip umum pemilihan dan pengembangan alat permainan edukatif mengacu pada pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu yang pertama, menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif dengan memperhatikan yang pertama, kesesuaian usia dan tingkat perkembangan peserta didik sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Kemudian, kenyamanan dan keleluasaan peserta didik dalam bergerak dan memanfaatkan dengan berbagai macam cara. Kemudian, daya tarik yang dapat mendorong peserta didik untuk bereksplorasi dan bereksperimen sendiri maupun bersama-sama dengan temannya. Kemudian, alat-alat yang ada di sekitar dapat dijadikan sebagai alat bantu atau pendukung dalam kegiatan bermain peserta didik, misalnya meja dan kursi dapat digunakan untuk bermain peran mobil-mobilan sesuai imajinasi peserta didik dengan pendampingan orang dewasa. Kemudian variasi dan jenis AP disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan tujuan bersama. Dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik. Secara umum, pembuatan dan pemilihan alat permainan edukatif sebaiknya memperhatikan beberapa syarat berikut, yaitu syarat edukatif, artinya pembuatan AP disesuaikan dengan tujuan program pendidikan, standar pencapaian perkembangan peserta didik, atau kurikulum yang berlaku, serta dapat membantu aktivitas dan kreativitas peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua, syarat teknis, diantaranya tepat bentuk dan ukuran sehingga tidak menimbulkan kesalahan konsep. Multiguna dibuat dengan bahan yang aman dan kuat atau tidak mengandung unsur membahayakan bagi peserta didik, serta mudah digunakan, menambah kesenangan peserta didik untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang ketiga, syarat estetika, antara lain bentuk yang ergonomis, fleksibel, mudah dibawa oleh peserta didik, keserasian, ukuran, serta kombinasi warna. Di sini saya mengambil kesimpulannya, bermain merupakan aktivitas alami yang disenangi anak sebagai bagian dari kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Aktivitas bermain membutuhkan alat permainan dan media permainan. Alat permainan atau media permainan anak pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu alat permainan edukatif di luar dan dalam ruangan. Pemilihan alat permainan dengan prinsip-prinsip keamanan dan keselamatan agar
yang tidak membahayakan bagi anak. Pemilihan AP yang sesuai untuk anak sebaiknya menggunakan kriteria usia, kebutuhan, kondisi, kemampuan lembaga, jenis AP, kondisi fisiknya, dan cara perawatannya. Sekian yang saya temukan sekilas tentang materi dari AP. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya lagi, Sin. Selamat pagi Ibu Wahyuni, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu AP, alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau AP bermain oleh anak yang mengandung nilai pendidikan, nilai edukatif, dan dapat mengembangkan potensi anak. Dan juga alat permainan edukatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran anak di TK. Ketersediaan alat permainan sangat menunjang keterselenggaraannya pembelajaran anak secara efektif dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Tidak terlalu jauh berbeda dengan pengertian atau definisi alat permainan edukatif. AP juga alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk sarana atau peralatan permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. AP kartu angka bergambar tidak terlepas dari pengertian media pendidikan. AP sebagai segala bentuk dan seluruh yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. AP adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak yang dapat merangsang untuk belajar. Segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang untuk belajar, misalnya kartu gambar dan angka. AP kartu angka bergambar, yaitu alat permainan yang digunakan untuk mengembangkan kognitif anak dan memuat gambar suatu bilangan dengan yang terdiri dari 1 sampai 10 maupun yang belum tersusun. Acak digunakan dalam pembelajaran mengenal lambang bilangan. Gambar adalah media yang paling umum dipakai dan merupakan bahan yang umum yang dapat dimengerti. Melalui bermain, anak belajar banyak hal. Ia mendapat pengalamannya yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan anak, baik motorik, intelektual, emosional, kognitif, maupun sosial. Mengingat pentingnya bermain bagi anak, maka alat permainan edukatif AP adalah media pembelajaran yang tepat bagi anak. AP adalah segala sesuatu yang dapat digunakan bagi sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan edukatif dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. AP kartu angka bergambar digunakan untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak. Apabila AP tidak digunakan oleh guru, maka pembelajaran tidak sesuai apa yang dikatakan oleh guru. Maka pembelajaran tidak sesuai
maka pembelajaran tidak sesuai apa yang dikatakan oleh guru. AP harus digunakan saat pembelajaran terjadi, karena AP sangat perlu untuk dipergunakan. Pendidikan merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus karena kemajuan yang lebih baik. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari apa yang direncanakan, oleh sebab itu pendidikan pada dasarnya berorientasi pada anak, di mana anak sebagai subjek dari kegiatan pembelajaran di sekolah. AP mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan AP diharapkan dapat menimbulkan proses pembelajaran yang lebih kondusif, sehingga terjadinya umpan balik terhadap proses pembelajaran tersebut dan mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan. AP harus berfungsi sebagai media pendidikan yang dapat mengatasi sikap positif anak. Oleh karena itu, AP yang digunakan hendaknya dapat A. Menimbulkan gairah belajar pada anak, B. Memberikan kemungkinan dan peluang pada anak untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan realitas, C. Memberikan kemungkinan dan peluang untuk belajar mandiri menurut minat dan kemampuannya. Penggunaan AP kartu angka bergambar diharapkan dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak sehingga pembelajaran dapat terjadi dalam diri anak. Proses perkembangan yang diharapkan, AP dapat digunakan untuk memberikan materi pembelajaran bagi anak sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak dan membuat anak menjadi aktif untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan kognitif anak. Sekian presentasi. Oke. Saya mau mau presentasikan, mau sharingkan kayak rangkuman. Sebenarnya sudah kalian tadi presentasi sudah oke. Coba saya mau ngerangkumin aja. Ya. Nah, media atau tadi langsung fokus ke apa ya, alat pembelajaran edukatif. Tapi secara umumnya nih, apa itu masuk dalam salah satu media pembelajaran, dan dalam fokusnya kali ini itu pengembangan kognitif. Nah, ini beberapa fungsi dan tujuan penerapan media dalam pengembangan kognitif anak. Ya, tadi udah banyak juga disebutkan, merangsang anak melakukan kegiatan, pikiran, perasaan, perhatian, dan minat untuk bereksperimen, untuk menyelidiki atau meneliti, alat bantu mencapai tujuan pendidikan yang maksimal, alat peraga untuk memperjelas sesuatu atau menghilangkan verbalisme. Jadi nggak semuanya harus diomongin. Ya. Mengembangkan imajinasi, kreativitas, melaksanakan tugas yang diberikan, melatih kepekaan berpikir, digunakan sebagai alat permainan, keperluan anak dalam melakukan tugas yang diberikan guru, seperti kertas melipat, itu media. Ini media secara umum ya, menggunting, HPS, dan sebagainya. Karakteristik media, kelebihan, motivasi. Jadi kalau ada media kan anak lebih semangat, motivasi. Terus perbedaan individual, misalnya kalau kita kasih media anak buat origami kan kelihatan tuh perbedaan individualnya. Yang satu ternyata masih kesulitan melipat, yang satu udah bisa lipatnya udah rapi, misalkan, jadi kelihatan gitu. Tujuan belajar akan membantu ya. Tujuan belajar, organisasi isi pelajaran, lebih terorganisir kalau ada media kan. Persiapan kayak sekarang nih contohnya. Ini kan kita bahas apa itu lebih spesifik. Ini media yang payungnya, yang lebih besarnya. Skupnya lebih luas media. Nanti AP-nya itu sudah dibahas sama kalian. Ini saya pengantarnya. Tapi
gini, contoh yang paling gampang kayak ini, saya presentasi pakai bantuan medianya PowerPoint. Ada poin-poin kayak gini. Dibanding ketimbang misalkan saya ngajarnya cuma gini doang. Jadi manfaat media, karakteristik media itu ada kelebihannya itu misalkan motivasi, perbedaan individual, tujuan. Kira-kira kalian lebih enak yang mana? Dibantu dengan alat media, Bu. Lebih jelas ya, jadi nggak ngawang-ngawang. Nah, jadi Iya, Bu. Jadi itulah kelebihannya ada media. Ya, semuanya juga lebih terorganisir. Saya juga ngomongnya jadi nggak ngelantur kemana-mana karena udah ada poin-poinnya. Dan PowerPoint ya poin-poin ini. Ada emosi persiapan sebelum belajar dan bermain, ada emosinya juga kelebihannya. Kalau ada media, misalkan kalau ngajar pakai video. Kita mau ngajarin anak cerita tentang menyayangi orang tua, terus ada film tentang kasih sayang orang tua kayak gitu kan bisa lebih emosional gitu, apalagi ada suaranya, ada lagunya, background dan sebagainya. Partisipasi bisa memancing partisipasi juga, umpan balik, latihan dan pengulangan, aplikasi. Ini contoh-contoh kelebihan media. Keterbatasannya tetap kayak begini kan, meskipun saya udah buatin PPT. Tapi tetap kan harus, kalau saya juga tetap harus ngomong gitu, meskipun nggak tahu nih udah mulai nggak enak lagi tenggorokan, tapi tetap harus ngomong kan. Jadi tetap aja keterbatasannya masih membutuhkan penjelasan dari si guru. Persiapan dan perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar perhatian tidak jauh dari media. Pengoperasian media dan sebagainya. Baca sendiri ya. Oke. Ini mungkin maksudnya media yang tidak menggunakan listrik kayak nggak hidup gitu loh maksudnya. Kayak cuma gambar aja. Itu kan kurang menarik, lebih menarik kalau misalkan ya audiovisual kayak gitu bergerak gitu loh maksudnya ya. Oke. Syarat media dalam pengembangan kognitif dia harus menarik. Sama kan sama tadi apa ya? Tidak tajam, aman. Ukurannya juga harus eye levelnya anak TK atau harus sesuai dengan anak usia TK. Tidak membahayakan anak dan dapat dimanipulasi. Dapat dimanipulasi itu maksudnya dapat dimainkan gitu. Kayak manipulatif itu contohnya balok. Oke. Ini pemanfaatan media dalam pengembangan kognitif anak siswa itu ada balok, tadi udah diceritain juga ya, kotak merjan, kotak huruf, papan pengenal warna, papan panel, papan geometris, kotak pos, boneka, loto, sejenis yang apa cocok-cocokin gitu, domino, gelas berbagai ukuran, ukuran panjang, kotak kubus, papan pengenal alat peraba, kasar halus, bak air, ember, bak pasir, buku-buku. Ini contoh media. Oke. Itu cuma pengantar buat tadi kalian lebih detailnya lagi. Kenapa? Saya mau kalian masing-masing sebelum mulai satu materi pertemuan diawali dengan kalian mencari materi sendiri biar kalian juga merasakan dan belajar ya. Jadi kalian kalau nemuin sendiri itu pasti lebih ingat dibanding kalau dikasih tahu sama saya misalnya. Tapi kalau kalian baca sendiri, nemu sendiri, nanti kalau ketika saya sharing yang globalnya kayak tadi pasti kalian nggak, oh iya itu media, oh iya, jadi kalian udah cuma tinggal menguatkan aja, tapi sebelumnya kamu udah punya pengetahuannya, knowledge-nya udah dapat dulu ya, tinggal kalian dikuatkan aja atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang media dan spesifiknya lagi tentang AP. Jadi selanjutnya silakan dipersiapkan tugasnya. Oke, selamat pagi.